misteri pagar bambu sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang, Banten, menjadi potret ketidakjujuran di negeri ini, Indonesia. Pasalnya, hingga kini, belum diketahui jelas siapa dalang di balik pemasangan pagar bambu yang membentang itu, di tengah situasi saling tutup mata dan menyalahkan. Pemerintah daerah hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, setempat kompak menyatakan tidak tahu menahu, padahal fenomena tersebut ada di wilayah yang menjadi otoritasnya. Penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024. Setelah menerima informasi itu, DKP segera melakukan pengecekan lapangan pada 19 Agustus 2024. Ternyata benar, pagar setinggi 6 meter itu sudah tersusun menyerupai labirin di tengah laut sepanjang 7 km. Kemudian, pada tanggal 4 hingga 5 September 2024, DKP bersama Kepolisian Khusus, Polsus, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, kembali datang ke lokasi untuk bertemu dan berdiskusi camat dan kepala daerah setempat. Tim DKP Banten saat itu dipecah menjadi 2 kelompok. Satu tim mengecek lokasi pemagaran, sementara satu lainnya menemui camat dan kepala daerah. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, tidak ada rekomendasi maupun izin kepala daerah terkait pemagaran laut yang berlangsung. Kemudian, pada 18 September 2024, Kepala DKP Banten Eli Susianti dan tim kembali melakukan patroli dengan melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI. Saat itu, DKP Banten menginstruksikan agar aktivitas pemagaran dihentikan. Sebab, pagar laut ini berdampak pada 21.950 warga di sekitar area. Keberadaannya juga berpotensi mengganggu ekosistem laut dan aktivitas ekonomi para nelayan lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPP, akhirnya menyatakan pagar laut di perairan Tangerang, Banten itu tidak memiliki izin resmi. Selain tidak memiliki izin, pemagaran laut juga dianggap melanggar aturan pemanfaatan ruang laut. Perusahaan terkait mengklaim memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR, untuk darat, namun lokasi yang dipagar seharusnya memerlukan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PKKPRL. Dalam pelacakan geotek selama 30 tahun terakhir, daerah itu tidak pernah berupa darat melainkan laut. Jadi aktivitas di sana harus memiliki izin PKKPRL, ujar staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto saat ditemui di kantor KKP, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025. Karena tidak berizin, KKP lalu mengirimkan surat penghentian kegiatan pemagaran kepada pemilik pada 19 Desember 2024 melalui Unit Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP. Meski demikian, KKP menolak mengungkapkan identitas perusahaan karena kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Pemiliknya kita tahu, tapi saya nggak bisa sebut siapa pemiliknya, kata Doni. Hingga kini, tujuan pembangunan pagar bambu itu masih menjadi tanda tanya, sementara KKP terus melakukan proses hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Pemerintah pun terkesan tidak tegas karena tidak langsung menutup dan membongkar pagar laut, usai dinyatakan tidak memiliki izin resmi. Kasus pemagaran laut diperparah, karena belum ada satupun pihak yang mengakui. Pemilik diberi waktu maksimal 20 hari untuk mencabut pagar tersebut. Jika tidak dilakukan, KKP berencana membongkar pagar secara paksa. Di sisi lain, KKP menyatakan akan terus menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ini. Sebab, setiap kegiatan pembangunan di ruang laut harus sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan harus memiliki izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Miliknya siapa? Tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono di kesempatan yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.